Kita selalu bilang kalau diet itu adalah pada saat kita mau turunin berat badan. Padahal sebenarnya diet itu hubungannya dengan segala jenis makanan yang kita makan. Prinsip pertama dari ngontrol pola makan dan menunjang diet yang baik adalah, jadi sekarang kita bahas beberapa tips yang bisa saya berikan untuk menahan lapar selama kita diet. Halo semuanya, perkenalkan saya dengan Dr. Andrea dari Jakarta Varises Clinic. Hari ini kita akan berdiskusi sedikit tentang diet. Oke, jadi pertama sebenarnya apa sih diet itu? Kita selalu bilang kalau diet itu adalah pada saat kita mau turunin berat badan. Padahal sebenarnya diet itu hubungannya dengan segala jenis makanan yang kita makan. Jadi bukan berarti diet itu lagi diet nih, lagi mau turunin berat badan, tapi pada saat kita ngomong diet, sebenarnya kita ngomongin tentang secara keseluruhan pola makan kita sehari-hari. Jadi pada saat kita mau ngomongin tentang penurunan berat badan, kita lebih mendiskusikan tentang bagaimana cara kita mengontrol porsi makanan yang kita makan, supaya bisa membantu kita untuk menurunkan berat badan. Prinsip pertama dari ngontrol pola makan dan menunjang diet yang baik adalah balance. Jadi kita harus makan makanan seimbang. Nggak usah takut, bukan berarti pada saat kita diet, kita harus membuang satu jenis nutrisi. Karena nutrisi itu kita nggak perlu, enggak. Tapi kita cuma perlu mengatur aja porsi dari setiap nutrisi supaya tetap tepat, sehingga kita tetap bisa bantu untuk turun berat badan, tapi tetap mendapatkan semua nutrisi yang kita perlukan. Jadi setiap kali makan, kita harus tetap ada protein, harus tetap ada lemak, harus tetap ada karbohidratnya, yang disesuaikan jumlahnya dengan kebutuhan kita untuk membantu kita turun berat badan. Jadi, sekarang kita bahas beberapa tips yang bisa saya berikan untuk menahan lapar selama kita diet. Kalau tadi kita bahas tentang makan seimbang, pertama tipsnya adalah makan harus ada protein. Protein itu membuat badan kita jadi kenyang lebih lama dibandingkan kita hanya makan karbohidrat. Kadang pada saat orang diet, orang akan mikirnya, saya cuma mau makan buah aja. Padahal buah itu hanya karbohidrat saja isinya, dengan mineral dan vitamin, tapi nggak banyak kandungan protein dan lemak. Padahal protein dan lemaklah yang bikin kita menjadi rasanya kenyang lebih lama. Jadi kita usahakan setiap kali makan tetap ada protein dan lemaknya. Tapi kita pilih proteinnya harus dari protein yang baik, misalkan telur atau ikan. Setiap kali makan harus ada satu jenis sumber protein. Begitu juga dengan lemaknya. Lemak kita tetap boleh makan, tapi juga pilihlah lemak-lemak yang sehat. Misalkan, kalau kita mau makan buah, boleh kita makan buahnya alpukat. Itu ada kandungan lemak yang bisa ngebantu kita kenyang lebih lama. Tips yang ketiga, makan banyak sayur atau serat. Makanan yang mengandung serat itu akan lebih lama juga ada di lambung karena akan lebih susah untuk dicerna. Dengan demikian, kita akan merasa kenyang lebih lama. Coba diganti makan paginya dengan oatmeal. Oatmeal juga bisa dibuat jadi bubur yang rasanya asin. Kita bisa lihat beberapa resep-resepnya di sosial media. Lalu, serat setiap kali makan, usahakan selalu ada sayur. Sayur itu dalam bentuk daun-daunan. Jadi bukan sekedar makan kentang atau wortel, karena itu masuknya umbi-umbian, bukan sayur. Nah, usahakan setiap kali kita makan, dalam satu piring ada sayurnya, ada protein, dan ada sumber lemaknya. Itu baru kita akan merasa kenyang. Setelah kita makan dengan porsi seimbang seperti itu, lengkap satu piring ada semuanya, otak kita juga akan merasa bahwa kita sudah makan, sehingga kita mengurangi craving dari hal-hal lain. Sedangkan kalau kita hanya makan satu jenis makanan aja, misalkan kita hanya makan protein aja, atau kita hanya makan karbohidrat aja, rasanya tetap tidak lengkap, sehingga otak kita akan tetap merasa kita craving untuk makan hal lain, dan itu yang bikin kita jadi lebih lapar. Nah, tips yang keempat, coba kita perbanyak minum air. Terkadang kita belum tentu lapar, kita cuma haus aja. Jadi coba dulu minum air 1 gelas, dan setelah minum 1 gelas masih tetap berasa lapar, baru kita boleh makan. Nah, apabila kita laparnya itu di antara 2 jam makan utama,
antara makan pagi dan makan siang, atau makan siang dan makan malam, kita tentunya boleh makan cemilan. Nah, untuk sarapannya bisa diganti jadi oatmeal misalkan pada pagi hari dan dibuat rasanya gurih, bukan sekedar oatmeal yang manis, untuk menambahkan variasi menu makan pagi harian. Untuk yang kelima, misalkan kita lapar di antara 2 jam makan utama, misalkan lapar antara makan pagi dan makan siang, atau makan siang dan makan malam, kita bisa makan snack. Dan pilihlah snacknya itu snack yang sehat. Misalkan kita makan buah, tapi buah juga bukan kita makan sebanyak-banyaknya. Makan aja secukupnya, kurang lebih 100-150 gram. Atau kita juga bisa makan wortel yang dipotong-potong dan sudah direbus, atau kita ngemilin sayur-sayuran. Kita coba pilih cemilan yang tinggi serat atau tinggi proteinnya. Jangan yang terlalu banyak karbohidrat, apalagi simple sugar. Misalkan roti, karena itu akan bikin kita setelah kenyang sebentar, laparnya makin parah. Keenam, kadang pada saat kita sedang mau berusaha turun berat badan, paling sering itu kita ngerasa lapar di malam hari. Kalau kita rasanya lapar di malam, itu biasanya paling sering terjadi karena kita begadang. Kalau kita jam setengah 10, setengah 11 rasanya udah ngantuk, coba deh untuk langsung tidur. Karena di saat kita memutuskan untuk begadang atau tidurnya di atas jam 11, ngantuknya hilang total, akhirnya mulai muncullah itu rasa lapar. Dan kadang daripada nggak bisa tidur karena kelaparan, kita lebih milih untuk makan. Jadi coba usahakan untuk tidak begadang dan tidur maksimal jam 11 malam. Dan tips yang paling terakhir, coba pada saat kita mulai untuk proses penurunan berat badan, kita buat sebuah meal plan, rancangan besok saya seharian mau makan apa ya. Jangan terlalu spontaneous. Karena pada saat kita spontaneous di tengah kesibukan kita sehari-hari, kita nggak sempat lagi kita mau mikirin makan apa, akhirnya kita makan apa aja yang kelihatan di depan mata. Sedangkan kalau kita sudah rencanakan dulu apa yang mau kita makan besok atau lusa, kita lihat lagi catatan kita. Oh, hari ini saya mau makan A, B, C. Oh, ternyata protein saya kurang di pagi, berarti besok saya paginya tambahin deh makanannya ini. Oh, cemilannya ternyata agak susah ya nyarinya. Oke deh, berarti weekend saya prep dulu untuk cemilan yang tinggi protein dan tinggi serat. Jadi kita bisa menyesuaikan lagi pola makan kita untuk menunjang penurunan berat badan kita. Jadi dilihat benar-benar apakah pola makan kita dalam satu hari sudah tinggi serat, sudah cukup protein, sudah ada sumber lemak baik, dan cemilannya juga tetap cemilan yang sehat, rendah kalori, tapi tinggi serat dan proteinnya. Jika kita sudah melakukan semua saran-saran di atas, tapi ternyata tetap rasanya laparan, rasanya susah untuk kita menahan nafsu makan, di situ kita bisa coba untuk berkonsultasi dengan dokter gizi. Mungkin di situ kita kurang tepat pengaturan makannya, kurang tepat jumlah kalorinya, kurang tepat jenis makanannya, sehingga dokter gizi bisa membantu kita untuk akses lebih jauh lagi berapa banyak kebutuhan yang sebetulnya diperlukan dan memberikan variasi atau jenis makanannya. Selain itu, dokter gizi juga bisa membantu memberikan obat-obatan untuk membantu menahan nafsu makannya apabila memang diperlukan. Jadi, untuk semua yang saat ini lagi mau coba untuk turun berat badan, saya sarankan untuk satu, pastikan setiap kali makan, komposisi makanannya seimbang mengandung semua jenis nutrisi yang diperlukan. Kedua, pastikan planning dulu. Rencanakan apa yang mau dimakan dan kapan makanan tersebut mau dimakan, sambil tetap melakukan pola hidup sehat lain seperti olahraga dan tidak begadang. Sekian tips dari saya untuk membantu menahan rasa lapar untuk teman-teman yang lagi salah. Sekian tips dari saya untuk membantu menahan rasa lapar bagi teman-teman yang sedang menjalani program penurunan berat badan. Salam sehat dan sampai jumpa.